Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Ahmad Amres dengan NIM 25106111405. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video monolog dari matkul Hukum Internasional dengan tema perubahan iklim sebagai isu hukum internasional kontemporer. Baik, langsung saja. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan membahas mengenai perubahan iklim sebagai salah satu isu hukum internasional yang kontemporer. Pembahasan ini meliputi pengertian perubahan iklim, dasar hukum internasional yang mengaturnya, perkembangan upaya masyarakat internasional dalam mengatasi perubahan iklim, serta contoh kasus yang menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan global tersebut. Perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang terhadap suhu bumi dan pola cuaca global yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas tersebut antara lain pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan energi yang menghasilkan emisi gas rumah kaca, deforestasi, serta berbagai kegiatan industri yang meningkatkan konsentrasi karbon dioksida dan gas lainnya di atmosfer. Saat ini perubahan iklim telah menjadi salah satu masalah global yang paling serius. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu negara saja, tetapi oleh seluruh dunia. Berbagai dampak yang telah terjadi antara lain meningkatnya suhu global, tetap mencairnya es di kutub, naiknya permukaan air laut, meningkatnya frekuensi bencana alam, kekeringan, banjir, serta ancaman terhadap ketahanan pangan dan kesehatan manusia. Karena dampaknya melintasi batas negara, perubahan iklim tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan nasional. Oleh karena itu, hukum internasional memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kerjasama antar negara untuk mengatasi masalah ini. Dalam perspektif hukum internasional, perubahan iklim termasuk dalam ruang lingkup hukum lingkungan internasional. Salah satu prinsip penting yang menjadi dasar pengaturannya adalah prinsip Common but Differentiated Responsibilities atau tanggung jawab bersama namun berbeda. Prinsip ini mengakui bahwa seluruh negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan global. Tetapi tanggung jawab tersebut tidak harus sama. Negara-negara maju yang telah lama menghasilkan emisi dalam jumlah yang sangat besar memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan negara yang berkembang. Prinsip penting lainnya adalah prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan agar kebutuhan generasi saat ini dapat dipenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan hukum internasional mengenai perubahan iklim dimulai secara lebih serius pada tahun 1992 dengan lahirnya United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC. Konvensi ini disepakati dalam konferensi bumi di Rio de Janeiro dan menjadi fondasi utama kerjasama internasional dalam menghadapi perubahan iklim. Tujuan utama UNFCCC adalah menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang dapat mencegah gangguan berbahaya terhadap sistem iklim bumi. Konvensi ini juga menjadi kerangka dasar bagi berbagai perundingan internasional yang dilakukan setelahnya. Perkembangan berikutnya adalah lahirnya Protokol Kyoto pada tahun 1997. Protokol ini merupakan perjanjian internasional pertama yang menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca secara mengikat bagi negara-negara maju. Namun pelaksanaan Protokol Kyoto menghadapi berbagai kendala karena tidak semua negara penghasil emisi terbesar berpartisipasi secara penuh. Akibatnya, efektivitas perjanjian tersebut dianggap masih terbatas. Selanjutnya, masyarakat internasional berhasil mencapai kesepakatan penting melalui Paris Agreement atau Perjanjian Paris pada tahun 2015. Perjanjian ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam hukum lingkungan internasional.
Tujuan utama Perjanjian Paris adalah menjaga kenaikan suhu rata-rata global agar tetap jauh di bawah 2 derajat Celcius dibandingkan tingkat praindustri dan berupaya membatasinya hingga 1,5 derajat Celcius. Berbeda dengan Protokol Kyoto, Perjanjian Paris melibatkan hampir seluruh negara di dunia. Setiap negara diwajibkan menyusun target pengurangan emisi yang disebut Nationally Determined Contribution atau NDC. Target tersebut harus diperbarui secara berkala dan menunjukkan peningkatan ambisi dari waktu ke waktu. Selain pembentukan perjanjian internasional, komunitas internasional juga secara rutin menyelenggarakan Conference of the Parties atau COP. Forum ini menjadi wadah bagi negara-negara untuk mengevaluasi kemajuan, melakukan negosiasi, dan menyepakati langkah-langkah baru dalam menghadapi perubahan iklim. Salah satu contoh kasus yang sering dibahas dalam hukum internasional adalah ancaman terhadap negara-negara kepulauan kecil akibat kenaikan permukaan air laut. Negara seperti Tuvalu menghadapi risiko kehilangan sebagian wilayahnya apabila permukaan laut terus meningkat. Kasus ini menimbulkan berbagai pertanyaan hukum internasional yang kompleks. Misalnya, bagaimana status suatu negara apabila wilayah daratnya hilang akibat perubahan iklim? Kemudian, bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang terpaksa meninggalkan negaranya karena wilayah tempat tinggalnya tidak layak dihuni? Hingga saat ini, hukum internasional belum memiliki aturan khusus mengenai pengungsi iklim. Oleh karena itu, isu ini menjadi salah satu tantangan baru yang terus dibahas oleh komunitas internasional. Selain itu, perubahan iklim juga berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Dampak perubahan iklim dapat mengancam hak atas kehidupan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Karena itu, semakin banyak organisasi internasional yang memandang perubahan iklim bukan hanya sebagai isu lingkungan, tetapi juga sebagai isu hak asasi manusia. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional turut berperan dalam upaya penanggulangan perubahan iklim. Indonesia telah menjadi pihak dalam UNFCCC dan Perjanjian Paris serta berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui berbagai kebijakan nasional. Upaya tersebut antara lain pengembangan energi terbarukan, rehabilitasi hutan, pengurangan deforestasi, dan peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Sebagai penutup, perubahan iklim merupakan salah satu isu hukum internasional kontemporer yang memerlukan kerjasama global. Berbagai instrumen hukum internasional seperti UNFCCC, Protokol Kyoto, dan Perjanjian Paris menunjukkan bagaimana masyarakat internasional berupaya menciptakan solusi bersama terhadap ancaman yang dihadapi seluruh umat manusia. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, perkembangan hukum internasional di bidang perubahan iklim menunjukkan bahwa kerjasama antar negara merupakan kunci utama dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dan masa depan generasi mendatang. Baik, sekian pemaparan yang saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata, kesalahan pemilihan bahasa, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Rafael Matambres dengan NIM 251061145 dari Matkul Hukum Internasional Bapak Rizky Yuda mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.